Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi zidna uluman nafi'an warzuqna thayyiban wa amal mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat menyaksikan video pembelajaran multimedia 2 masih menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CS6. Ini untuk pertemuan ke-6 ya. Yaitu kita akan coba advance teks, atau kita coba ulik-ulik tentang teks yang ada di Flash ya. Kita coba buka ActionScript 2.0 ya. Nah, ini ada muncul stage ya, masih putih. Nah, kalau misalkan belum tampilannya seperti ini, bisa pilih small screen. Kemudian ya di sini juga kita akan window-nya biasanya yang diaktifkan adalah align ya. Ini ada align gitu ya untuk teks ya. Kemudian ini untuk biar ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian nanti kita coba teks atur ya. Ini contohnya teksnya ya. Jadi 1, 2, 3 ya, angka dan huruf kita paste saja. Ini pun nah, untuk teks itu ada jenisnya. Misalkan di sini ada klasik dan ada TLV. Kalau TLV itu harus dimainkan di ActionScript 3.0 ya. Jadi karena ada pengaturan khususnya. Sementara kita akan ya masih di Classic Twin dulu ya. Ada yang statis ya, statis teksnya itu yang seperti biasa ditampilkan ya. Contohnya ketika kita sudah ketik gitu ya, kemudian kita jalankan menggunakan Ctrl test movie test atau Ctrl enter. Nah, ini ya seperti ini statis. Kemudian kita akan coba tambahkan lagi ya, misalkan teks, misalkan coba ya, ini coba kita pilih yang dynamic. Nanti kalau dynamic kita coba Ctrl enter. Nah, ini ada kotaknya gitu ya, ada kotaknya. Kemudian satu lagi kita akan coba pilih yang input. Nah, kalau input nanti ini bisa dikosongkan ya. Terus lebarnya mau seberapa, ini nanti untuk input di kotaknya. Nah, ini kalau input bisa kita input ketika program dijalankan atau nama itu ya. Ini bisa dipraktekkan gitu ya. Jadi ini untuk coding biar interaktif, biasanya untuk kuis harus mengisi dulu identitas ya. Nah, kalau dynamic seperti itu. Nah, kemudian kalau dynamic juga ada instant name-nya. Ini biasanya untuk coding, untuk memunculkan atau mengaktifkan, ini diberi nama ya, instant name-nya. Kemudian balik lagi ke classic text yang statis. Ini untuk position size kita bisa atur ya, Y, H gitu ya. Kemudian W dan X-nya, dan jenis teksnya juga kita bisa pilih di sini di karakter. Ya, misalkan sampel. Ya. Nah, ini kan sebetulnya fontnya ini tidak semua punya gitu ya. Jadi langkahnya adalah ketika kita pengen fontnya ini di aplikasi manapun bisa dibuat, maka kita harus embed ya, di embed. Kemudian nanti ada notifikasi ini all ya, dicentang. Kemudian ini dikasih nama fontnya ini itu jenisnya apa gitu ya, misalkan teks atau ini ya, Vermin teks gitu ya. Dan action scriptnya ini juga bisa dicentang gitu ya.
identify-nya kalau misalkan kita memang dibutuhkan di ActionScript. Nah, ini sebetulnya pengetahuan lebih lanjutnya itu bisa nanti ya. Nah, sebetulnya ini ya fungsinya memang harus ada di embed ya. Nah, ini karena di outputnya itu mengasih tahu bahwa si multimedia ini kalau dijalankan di aplikasi manapun ya, nah ketika di runtime, nah maka ya menyarankan untuk di embed karena biar teraplikasi di manapun gitu. Atau cara yang lain adalah kita harus, nah di sini ada yang namanya break apart ya. Jadi break apart, kemudian break apart lagi ya. Jadi ini sebagai save ya. Double klik atau 2 kali break apart ya. Kalau misalkan ini secara keutuhan masih dalam bentuk paragraf ya, saya Ctrl Z tadi. Kalau masih dalam bentuk paragraf itu nah di sini ada pengaturan paragraf sebetulnya ya, di properties tuh ada rata kiri, rata tengah ya, rata tengah, rata kanan gitu ya. Nah, justify ini bisa diatur kalau misalkan dalam bentuk paragraf. Tapi kalau misalkan kita ya tidak di embed, ini kadang embed tuh berhasil, kadang gagal gitu ya. Jadi settingan embednya juga nah ini other than text with the use device font ya. Ini pilih aja use device font gitu. Katanya nih ya, dikasih tahu. Terus ya tadi kalau misalkan fontnya pengen dirubah ke sebagai shape gitu ya, maka ini harus misalkan si angkanya saya coba cut ya, kemudian paste, akan 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 ini saya pengen ambil jadi angka, berarti kita break apart. Kalau break apart ini masih bisa kita edit ya, klik, nah ini jadi 5 gitu, jadi 0 misalkan ya. Tapi kalau misalkan kita sudah statis, tidak akan berubah lagi, nah ini kita bisa berubah jadi shape, maka kita akan break apart kembali. Nah itu ya, jadi ini bentuknya shape ya. Ini masih dalam satu layer ya, jadi kalau mau dipisahin tinggal di blok aja, cut ya, kemudian tambah layer. Nah, ini bisa pastiin place gitu. Kemudian berikutnya, nah ini karena masih teks ya, paragraf tadi teman-teman juga sudah pada tahu kalau mau ganti warna, size ada di sini juga ya. Ini kalau misalkan lebih kecil, misalkan 30 juga bisa ya, atau balikin lagi ke 50. Color juga teman-teman bisa langsung berubah ya. Ini kalau misalkan ada pengaturan juga anti alias, ada use device font ya, ini font sesuai sama device, ada bitmap text ya, ini anti alias ya. Animation kalau ini bagusnya untuk animasi ya, jadi sebetulnya tidak banyak berubah ya, tapi ini ada anti alias readability, berarti ini untuk dibaca lebih mudah gitu ya. Nah ini misalkan yang P ke bawah kita pakai yang animation. Nah ini karena masih satu paragraf ya, ini perbedaannya sih sebetulnya sedikit gitu ya. Kalau animation agak agak kasar, tapi kalau misalkan readability itu jadi lembut ya, tidak pecah-pecah kayak bitmap ya. Kemudian di sini juga ada selectable gitu ya, dan bisa dirender ke teks HTML dan seterusnya ya. Nah, ini sih sebetulnya kalau teks tidak banyak yang
digunakan ya, cuman kita perlu tahu juga beberapa option link. Nah, kalau misalkan berupa link ke Google gitu, ke YouTube, nah ini silahkan ya di ketik teksnya, kemudian Google, misalkan saya akan tambahkan link ya. Nah, linknya ini misalkan https ya, google.com ya. Saya coba. Nah, kalau link ada garis di bawahnya. Nah, ini ada, kita dapat tunjuk ya. Ya, jadi ada link. Nah, kemudian ini juga mengarahkan. Tadi saya double klik ya. Jadi langsung mengarahkan lewat Internet Explorer gitu ya. Ke google.com. Nah, itu kalau link. Ya, kalau dibutuhkan. Kemudian berikutnya ini masih itu ketika tes movie itu tadi ada link ya, targetnya apa. Kemudian nah ini contohnya ada filter juga. Filter ini kalau misalkan kita bikin image button juga bisa menggunakan ini ya. Yang pertama ada drop shadow. Nah, drop shadow seperti ini, kita bisa atur blurnya misalkan 3, strength-nya bisa lewat sini atau bisa lewat kualitas medium atau high itu ya. Nah, kalau misalkan strength bisa 200 misalkan, nah, itu lebih tebal. Angle-nya juga bisa misalkan 90 gitu ya. Distance-nya kalau misalkan makin jauh makin besar ya 10, jadi makin jauh. Nah, ini biasanya di 3 atau di 2 ya, jadi masih dekat sama teksnya ya. Itu drop shadow. Kalau misalkan kita nggak mau pakai drop shadow, kita bisa matikan di sini ya. Kita coba efek lain, blur. Nah, blur ini seperti ini ya. Blurnya bisa blur dua-duanya ya. X sama Y nya ini bisa medium, bisa high ya. Ini biasanya dibikin animasi gitu, dari mulai blur 12 misalkan jadi 0 ya. Ini tergantung nanti timelinenya diatur. Kalau blurnya nggak mau dinyalain, nah bisa kita pakai filter yang lain. Ada glow. Nah, kalau glow biasanya saya pakainya high, ininya misalkan 500 ya. Nah, seperti ini atau 200 tergantung ya. Jadi button pun nanti ketika overnya belum pakai, nah, ketika aktifkan lagi ya, ketika mouse mendekati ya atau up-nya, up over down-nya ya, itu kita bisa gunakan glow ya. Kemudian kalau misalkan ini pun bisa ganti warna kuning, sorry. Nah, itu ya, atau tadi merah. Kemudian ada lagi ini drop shadow, kita matikan dulu. Ada lagi yang namanya bevel ya. Kalau bevel gini ya, seolah-olah kayak 3 dimensi ya. Ini dikecilin aja atau ininya lebih jauh, itu makin kelihatan ya kebentuk. Ini bisa medium, bisa high gitu ya. Ini tadi 5. Ini juga ada tipe, ada inner, ada outer ya, ada full. Nah, seperti ini. Nah, itu saja untuk filter ya. Dari teks ini juga bisa dinyalain, tapi saya lebih cenderung suka sama drop shadow dan glow ya. Dan glow. Nah, jadi bentuknya seperti ini
Dah.